Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Dewi Ati Anis. Saya Alfia Indonesia, saya Lydia Silvia. Di sini kami dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 bersama dengan Bu Haja Dr. Farida Ulfi MHI yang pada kesempatan kali ini akan berbagi wawasan mengenai aliran Mu'tazilah dan Qadariyah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk Sami-sami. Jadi pada hari ini kita akan melakukan wawancara tugas aswaja, tugasnya untuk keperluan UAS di semester 5. Silakan, mungkin apa langsung dimulai dengan wawancara? Bagaimana sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah dan siapa tokoh awal yang paling dikenal? Kalau sejarah kemunculan bisa dipelajari nih, tentu ini sudah ada nih. Kalau seingat saya ya Wasil bin Atok itu pun juga berpisah dari dulunya kan begitu. Yang jelas adalah bahwa aliran Mu'tazilah itu yang paling mendominasi dari mereka itu adalah konsep rasionalisme. Akal itu menempati posisi sentral dalam aliran Mu'tazilah itu. Sehingga turunannya ini nanti bisa mempengaruhi terhadap pola pikir dan kemudian menegaskan pengertian begitu itu nanti turunannya akan ke sana. Misalkan konsep takdir, batasan keinginan manusia dengan keinginan Tuhan dan seterusnya kan biasanya kemudian itu yang menjadi perbedaan. Ataukah Al-Qur'an itu nanti dia kudus atau dia statusnya qadim dan seterusnya kan ini berangkat dari cara pandang. Karena yang mendasari Mu'tazilah itu adalah rasio, akal. Apakah Qadariyah dan Mu'tazilah berkembang merata di seluruh wilayah Islam atau mungkin kuat di pusat-pusat tertentu? Saya tidak yakin ya kalau begini maksud saya bahwa aliran ini kemudian tidak diakui setelah pasca Abbasiyah itu ya. Kalau dulu waktu Abbasiyah itu kan menjadi madhab negara dan mengumumkan resmi kalau madhab yang digunakan adalah Mu'tazilah, kan begitu aliran pemikiran sehingga model-model pemikiran yang dia tidak selaras dengan pemikirannya Mu'tazilah maka itu akan dihentikan. Misalkan kan ada salah satu ulama Madhabul Arba'ah yang terkena kasus Minah itu ya, itu kan karena mereka berbeda cara pandang itu. Masih kekeh kalau ulama 4 Ahlussunnah wal Jamaah itu ya mereka mengakui kalau Al-Qur'an itu ya qadim kan itu. Kemudian karena ini bertentangan dengan prinsip daripada aliran Mu'tazilah maka ya terjadilah peristiwa Minah itu, kemudian siapa Imam Ahmad bin Hanbal itu di penjara dan seterusnya. Kan mungkin itu. Nah, saya menilai bahwa ini kemudian tidak menjadi satu aliran yang diresmikan seperti hanya madhab gitu ya. Begitu maksud saya. Tetapi kalau melihat ciri-cirinya itu bisa saja terjadi kepada kita mungkin yang terkadang saya cocok nih dengan pemikiran yang ini, kemudian yang itu tidak. Nah, begitu. Kalau Qadariyah itu kan ya selama orang itu menganggap bahwa Tuhan rasanya tidak ada intervensi kalau Qadariyah Nah, kalau Qadariyah itu adalah menganggap segala kesempurnaan itu berangkat dari potensi manusia pribadi dan ini tidak mengakui peran Tuhan, kan masih ada saja orang-orang yang kita temukan kayak gitu loh. Lantas kemudian kalau secara aliran dan itu bersifat resmi, rasanya juga tidak ada orang yang tidak ada mengaku begitu. Tetapi kalau kita jumpai ciri-cirinya kayak gitu ya banyak kan gitu ya. Sama dengan Mu'tazilah juga begitu. Orang yang kemudian mengagungkan rasio ini kan nampaknya hampir selaras nih ya. Tuh. Berarti kalau terlalu rasional itu juga nggak boleh. Lah itu dia kan ada
kita itu kalau mau kalau ahlu sunnah wal jamaah itu kan prinsipnya adalah tawasud. Tawasud itu moderat itu sehingga kalau terlalu ke kanan itu juga tidak dianjurkan, kemudian kalau terlalu ke kiri rasionalis tidak dianjurkan, kemudian terlalu ke kanan radikalis juga tidak dianjurkan. Nah, kita kan harus berdiri di tengah-tengah begitu. Makanya ini sebenarnya dipraktekkan. Kalau ada pendulum begitu, pendulum itu bandul begini ya. Bandul itu ada ada Mu'tazilah yang dia aliran rasional. Kemudian ini konsep Asy'ariyah. Asy'ariyah itu juga agak Jabariyah sebenarnya ya. Nah ini mereka kalau Asy'ariyah lama ya. Kemudian ini diperkuat dengan Maturidi. Ya, kemudian menempatkan ada upayanya manusia. Nah, kan begitu. Upaya manusia itu kan berarti manusia tetap memiliki keinginan-keinginan, segala sesuatu bisa menentukan dengan akalnya memang iya. Tetapi kemudian tetap dibatasi aturan-aturan Tuhan itu tadi. Nih. Berarti ada batas-batas akal untuk agama itu. Ada kan, Sufi pernah menerangkan dulu itu. Ini muncul di konsep tahsin dan takbih. Tahsin dan takbih itu kan anggapan baik dan anggapan buruk kita terhadap sesuatu. Nah, ini munculnya 3 aliran, di antaranya Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, dan kemudian Maturidi. Asy'ariyah dan Maturidi ini kan sebenarnya kalau kita ngomong aswaja, secara normatif ini biasanya kalau dalam hal akidah itu akan mengikuti pada Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, tetapi kenapa mereka harus dipilih kan begitu? Saya kalau sering contohkan begini, kalau Mu'tazilah itu akal itu memang dominan, yang kemudian sampai pada satu anggapan bahwa manusia itu sebenarnya bisa loh menentukan ini baik atau buruk. Orang ini kalau kegiring, seperti sama misalkan tak tanya, ayo, sama bisa tidak menentukan baik buruk tanpa ada dalilnya Al-Quran dulu? Tahu Bu, menolong orang, jujur. Nah, misalkan ini kan kebaikan-kebaikan secara umum yang kita bisa mengidentifikasi tanpa harus tahu dalilnya, kan begitu. Tetapi kalau secara umum itu orang mengatakan hal itu buruk, ya berarti itu keburukan. Artinya akal kita itu bisa mengidentifikasi tanpa harus ada nas-nas yang menjelaskan atau dalil-dalil yang menjelaskan. Tetapi hal ini kemudian ditolak oleh Asy'ariyah. Apakah kemudian hal-hal yang sifatnya baik secara umum menurut akal itu pasti baik juga menurut Tuhan? Nah, kan begitu. Contohnya sederhana, kamu menganggap bahwa berkata jujur itu baik, tapi apakah semua kejujuran itu baik? Dan tidak. Kita boleh tidak berbohong? Boleh. Karena ada berbohong yang memang dianjurkan. Misalkan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak. Maka ini pihak yang tengah-tengah ini dianjurkan untuk berbohong dia. Kan begitu. Dia berbohong itu kalau secara umum, menurut akal kita. Kalau menurut akal kita berarti ini kata Mu'tazilah. Ya buruk lah. Kan begitu. Tetapi kan tidak semua kebohongan itu buruk. Nah, dan kemudian ditangkap oleh Asy'ariyah, dia tidak setuju. Asy'ariyah itu modelnya seperti Jabariyah itu. Jadi baik buruk itu yang menentukan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong ini baik, ini pasti baik. Dan kalau Tuhan ngomong buruk, itu pasti buruk. Contoh yang biasanya sering saya contohkan kepada kawan-kawan yang masih muda-muda itu, misalnya sampai pacaran dengan seseorang, menjalin kasih dengan seseorang sudah sekian tahun. Harapannya kan tentu menikah. Ternyata ketika pada waktu tertentu yang sudah ditentukan itu tidak terjadi pernikahan, ini hancur tidak hati kita? Hancur. Kita sudah menjalin sekian lama, kan gitu ya. Buktinya apa? Nangis, move on-nya lama, kan pasti begitu. Sakit jadinya. Ekspresi menangis itu menandakan bahwa itu buruk menurut akal kita, benar enggak? Ya. Tetapi menurut ukuran Tuhan bisa jadi perpisahan kita itu saat itu adalah kebaikan. Nah kan begitu. Tetapi kita pribadi belum tahu kebaikannya yang mana. Pokoknya yang jelas saya terus tidak berjodoh, ini kesalahannya di mana, kan begitu.
kebaikannya itu belum ditentukan, tetapi orang sudah berhusnudzon dulu bahwa ini pasti aturan Tuhan untuk mengarahkan saya ke arah yang lebih baik. Bisa saja saya nanti dipersiapkan jodoh yang jauh lebih baik, atau barangkali dia memang tidak layak untuk saya. Nah, kan gitu. Misalkan nanti kemudian beberapa saat tahulah calonnya dulu itu ternyata terkena kasus apa dan seterusnya. Yang kemudian posisi tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang kita syukuri. Untung dia tidak menikah dengan saya. Misalkan begitu. Ini kan syukur ini kan berarti dia sudah memandang kebaikan yang menurut akal itu buruk. Nah, kan gitu maksudnya. Ini yang kata Asy'ariyah. Tetapi kan dia tidak gitu-gitu amat, katanya Maturidi. Maturidi ya bilang, manusia itu tetap karena punya akal, dia bisa menjalankan fungsi akalnya. Dia itu bisa mengidentifikasi sesuatu itu baik atau buruk, bisa. Tetapi kalau sudah diidentifikasi baik dan buruk, jangan mengintervensi Tuhan. Nah, tidak mengintervensi Tuhan ini kemudian miliknya Asy'ariyah, karena Asy'ariyah itu sudah pasrah sesungguhnya kebaikan milik Tuhan. Kalau menentukan kebaikan ini adalah miliknya Mu'tazilah, kan gitu. Makanya Mu'tazilah ya kekeh ngomong, kalau kata Maturidi, apa yang menurut akal kita baik, ya tetap ayo kita jalankan. Kita tetap menjalankan kebaikan-kebaikan yang menurut akal kita baik. Tetapi kalau sudah menjalankan, ya sudah kemudian kita tidak ikut intervensi Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar baik atau tidak? Itu urusan Tuhan sepenuhnya. Nah begitu kan. Ini maksudnya kan kemudian ada upaya bahwa manusia itu menggunakan, ada daya, potensi akalnya itu digunakan. Ini yang sering saya gunakan contohnya adalah, tahu ingat ada cerita tentang seorang pelacur yang kemudian dia dimasukkan surga. Alasannya apa nih? Karena mau ngasih minum kucing. Kan begitu. Coba kita pengen tidak ending kematian itu yang husnul khotimah, yang kita diridhoi sama Tuhan. Tentu pengen, kan begitu. Tetapi cara dia melacur seumur hidup itu kira-kira benar atau tidak? Akal kita bisa membenarkan tidak cara dia? Tidak. Maka ya tetap melakukan kebaikan. Wong toh kita melakukan kebaikan belum tentu juga Tuhan terima, kan begitu kan? Ya sudah, akal kita kalau ngomong itu kebaikan tetap lakukan kebaikan. Apalagi sudah dijelaskan dalam Al-Quran kalau ini baik dan itu buruk, ya jangan dilakukan, kan begitu. Ini akal kita menuntun ke sana. Tapi nanti kalau sudah kita lakukan, ya sudah kita serahkan itu sama Tuhan. Nah, itu konsepnya Maturidi di situ sebagai bentuk moderat, kan begitu. Makanya kita tidak dibenarkan juga malas-malasan, makan terus kemudian menunggu takdir, mengajak menunggu ditraktir teman, kan tidak begitu. Konsepnya secara umum, kalau pengen pinter ya belajar, kan begitu. Kalau pengen kenyang ya makan, kan begitu konsepnya. Ini ada upaya begitu loh. Kalau upaya sudah dilakukan dan itu tidak terjadi, itulah sudah kehendak atau takdirnya Allah di situ. Baru kita tahu, kan begitu maksudnya. Nah itu konsep moderat itu. Kita harus berupaya dulu. Baru nanti kalau kemudian upaya yang dilakukan, misalkan sudah belajar keras ternyata kok tidak pinter-pinter, ya berarti kadarnya segitu. Jatahnya, nyampainya segitu akalnya. Ya kapasitasnya cuma segitu. Ini takdir, tapi kalau tidak pernah diupayakan kan tidak akan pernah tahu. Ada orang yang kemudian hanya pasrah pada nasib. Nah, kan itu tidak boleh juga. Ini tidak boleh loh ya, ditentang ini kalau untuk ahlu sunnah. Ini bukan ciri khas pemikiran ahlu sunnah wal jamaah. Kan dalam materi kemarin kita ada 12 kelompok dalam Mu'tazilah. Nah, itu kenapa kok jadi terpecah belah gitu? Ya jawabannya gampang saja sebenarnya. Wong Mu'tazilah itu yang mendominasi adalah akal. Maka akal itu akan berkembang, model penafsiran akan berkembang secara bebas. Kan begitu ya. Ya susahnya begitu saja. Ini loh, banyak akal kita bisa jadi tidak sama kok. Meskipun kita sekolah di tempat yang sama, mata kuliah yang sama, mendapatkan mata kuliah yang sama, belum tentu nanti kita menerima dan kemudian kita mengajarkan kepada pihak lain itu sama, ya kan begitu. Seperti transmisi hadis juga begitu. Hadis itu kenapa ada hadis bil makna dan hadis yang secara makna sama tetapi redaksinya berbeda-beda, kan umum dilakukan, terjadi itu di kalangan para periwayat hadis. Karena ya
Mereka bisa saja duduk dalam satu majelis, tetapi hanya menyerap, ada yang dobit saking hafalnya apa yang kemudian disampaikan Rasulullah itu terekam dengan sama, nah, kan itu. Tapi kemungkinan ada yang mereka hanya merekam berdasarkan bukan intisari pemahamannya. Intinya adalah begini. Nah, kemudian mereka menceritakan bahwa ini kan bisa menjadi pendukung bahwa ya benar ada riwayat itu dari Rasulullah. Satunya yang berdasarkan maknanya, satunya berdasarkan ucapannya Rasulullah secara langsung. Cara penyampaiannya. Jadi kalau Mu'tazilah itu tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasul apa namanya? Kalau mengedepankan akal. Ya tentu kalau mengikuti sunnah Rasul, ya sunnah Rasul yang mana dulu. Kalau sunnah Rasul itu sunnah itu ya mereka masih mengakui ya legalitas nas itu masih mengakui, di antaranya Al-Quran dan hadis. Tetapi mereka memposisikan Al-Quran dan hadis itu ya sebagai legalitas atas apa yang akal sudah sampaikan bahwa itu benar, ya begitu loh. Tuh kan. Di antaranya jadi ya rasio mereka itu yang kemudian lebih mendominasi. Ini tuh, mengapa kita mahasiswa ini masih harus belajar tentang aliran-aliran seperti Mu'tazilah? Karena dari makalah kemarin kan aliran Mu'tazilah itu tidak berkembang, tidak ada. Tetapi model pemikirannya masih banyak yang mengadopsi, kan gitu. Sehingga kalau kita di sini, kita harus tetap ingat punya Tuhan loh ya. Kita kalau kemudian merasa semua capaian yang kita dapatkan hari ini adalah atas upaya kita, ini kita lupa sama Tuhan tuh, ya, nggak boleh kayak gini. Kita tetap harus kemudian, makanya kenapa ketika mendapatkan capaian-capaian yang positif itu kita dianjurkan untuk bersyukur, alhamdulillah. Ini mengembalikan pujian itu kepada zat yang layak untuk menerima pujian. Alhamdulillah itu kalau cuma naik Jawa kan utawi sekabehane puji kulillahi kagungane Allah. Jadi pujian-pujian kebaikan yang saya hari ini capai itu ada pasti unsur keterlibatan Tuhan di situ. Nah, makanya dikembalikan tuh. Kita merasa tidak berhak. Tidak ada ini cuma mendapatkan. Nah itu, tetapi hal itu tetap harus diupayakan. Kan gitu tuh. Kata upaya itu yang kemudian menjadi titik pembeda kita itu dengan aliran yang lain. Makanya itu penting sekali hari ini biar orang satu tidak sombong, ya, tidak sombong, merasa mengakui kemampuan dirinya itu segalanya, ya, cantik ya karena saya mampu merawat diri, saya rajin ke salon dan lain-lain. Lupa dia kalau itu yang ngasih wajah cantik juga siapa, kan begitu. Di sisi lain juga tidak menganjurkan kelompok-kelompok itu yang hanya pasrah sama Tuhan aja, kan tidak boleh juga ini. Nah, ini menghadirkan orang yang bermalas-malasan, gitu, ya. Jadi pemikiran Mu'tazilah masih ada sampai sekarang nih, yang masih diterapkan di era sekarang. Masih, kalau yang menerapkan pasti masih ada. Orang-orang beraliran rasionalis saya kira hari ini masih ada, kan begitu ya. Kalau maksudnya secara lembaga, secara mazhab yang kemudian dia kokoh berdiri, tidak ada yang mengawal. Tetapi benih-benih pemikirannya itu loh, itu masih berlaku dan masih banyak menerapkan. Saya kira begitu. Makanya kita pentingnya belajar Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk bisa mempelajari konsep tawasud itu tadi, kan itu. Ada lagi? Tanggapan aliran lain, khususnya Aswaja terhadap Qadariyah dan Mu'tazilah ini. Ya sama, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu juga sudah memilih afiliasinya, kan begitu kan. Tidak sepakat dengan Mu'tazilah dengan beberapa hal, kemudian tidak sepakat dengan Qadariyah dengan beberapa hal, kan begitu. Ya, kalau kita sebut Ahlussunnah wal Jamaah, biasanya kan secara sederhana fikihnya ikut siapa? Ikut mazhab 4. Akidahnya ikut siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Akhlaknya ikut siapa? Ikut Al-Ghazali sama Junaidi Al-Baghdadi, kan begitu. Ini cuma belum selesai. Kenapa mereka kok memilih ini, ya kan begitu toh? Kan kemudian harus dipelajari dalam Aswaja itu tadi. Yang jelas ya karena pemikirannya tidak sama. Contoh, saya kasih contoh. Mu'tazilah itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang kudus,
tidak qadim. Kenapa? Ini juga masuk akal. Kalau ahlu sunnah beriktikad dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang qadim, nah, kan gitu. Cuma nanti perlu dibedakan apakah itu kalam nafsi yang dimaksud qadim itu yang mana dulu, kan begitu. Kan terus kemudian perlu dirinci lagi. Nah, asumsinya begini. Kenapa kita menyebut qadim? Sanggahannya Mu'tazilah adalah begini. Kalau Allah itu sendiri kan sudah qadim. Allah itu memiliki sifat qadim. Tahu nggak? Qadim itu dahulu toh, dahulu. Kalau Allah sendiri itu qadim, kalamullahnya itu qadim. Ini kan menurut akal tidak mungkin toh. Sama paham nggak? Saya ngomong kayak gini. Hulfi itu lebih dulu ada daripada kalamnya Hulfi. Nah, ini kan masuk akal, paham? Paham ya? Maka mereka menolak Allah zatnya qadim, kok kalamnya Allah juga qadim, berarti di situ ada dua qadim dong. Nah, kan tidak mungkin. Makanya itu ditolak oleh Mu'tazilah. Mereka mengakui lah itu kudus lah. Kita kenapa kok ke qadim? Padahal katanya kalamullah itu bila luwatin, bila bila sautin dan seterusnya. Lah buktinya kok sampai ke kita berbahasa Arab bisa berupa huruf-huruf yang kemudian susunannya bisa kita baca dan kita pelajari dan seterusnya. Ini perlu pembahasan yang lain ya, begitu ya. Ini diantara rasionalismenya Mu'tazilah sehingga ya tidak pas dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya. Ada lagi? Kalau tidak pasnya itu ulama-ulama asal itu menganggap Mu'tazilah itu bisa dianggap kafir maupun batin. Bisa dianggap selama mereka itu tidak ada aliran yang menganggap kelompok lain itu kafir kecuali Khawarij. Kita Ahlus Sunnah, orang kalau melakukan dosa besar apakah otomatis kafir? Enggak, pokoknya dia tobat ya, kan begitu. Dia tidak akan prinsip begini, kalau dia bertobat pokoknya prinsipnya dia tidak abadi di neraka, tapi urusan nanti dia harus dihukum atas konsekuensi yang pernah dia lakukan, itu urusan lain. Pokoknya nanti endingnya dia tidak akan ke neraka. Cuma dientaskannya kapan ya Allah alam, itu urusannya Tuhan, kan gitu maksudnya. Ekonomi. Bagaimana sikap Mu'tazilah dan Qadariyah terhadap praktik riba dalam ekonomi? Ayatnya apa riba itu? Wa halallahu al-bai'a wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi menurut aliran apapun, mazhab apapun, riba tetap haram. Al-Quran sudah ngomong haram. Permasalahannya, memperbolehkan jual beli, tapi haramnya riba. Wah, harama riba itu pasti. Cuma permasalahannya, kamu akan mengidentifikasi riba itu yang mana dulu? Apakah bunga bank itu yang kamu maksud sebagai bentuk riba? Kan ya beda nanti. Nah, itu kalau kalkulasinya itu masuk perhitungan yang riba ya berarti haram. Nah, itu loh. Apakah kemudian bentuk penambahan dalam transaksi perbankan itu bisa diidentifikasi riba? Dengan para ulama juga berbeda pendapat, kan begitu maksudnya, ya. Tapi kalau semua mazhab apapun, Al-Qur'annya sudah ngomong kayak gitu, tidak ada perbedaan tafsir. Cuma yang berbeda adalah ini dikategorikan riba atau tidak, bunga bank dikategorikan riba apa tidak, pinjaman yang seperti ini di finance dikategorikan riba apa tidak, kan begitu. Ya, itu yang kemudian membedakan. Kalau prinsipnya kalau kamu nanya riba, ya haram, ayatnya sudah jelas. Nah, itu kan. Apakah ajaran Mu'tazilah dan Qadariyah ini masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi saat ini? Pemikiran. Di sisi lain ya tetap harus perlu keseimbangan ya, perlu strategi juga. Saya bukan pakar ekonomi sehingga mungkin untuk menggali jawaban lebih dalam mungkin terbatas. Yang jelas adalah perekonomian itu ya secara kita bermuamalah dengan pihak lain itu prinsipnya adalah segala sesuatu itu kan kaidahnya itu diperbolehkan kecuali kalau al-aslu fil asya al-ibahah. Ini dalam kajian muamalah. Kecuali ada sesuatu yang diharamkan, kan begitu. Jadi kita transaksi model apapun kebaruan kita hari ini
boleh COD, boleh kemudian model dropship, boleh reseller, boleh kita pay letter dan seterusnya. Itu nanti prinsipnya diperbolehkan asal, kan begitu. Asal dia tidak ada sesuatu yang mengharamkan. Ada unsur perjudiannya tidak, atau bentuk spekulasi, ada horornya tidak, bentuk tipu daya yang kemudian itu merugikan pihak lain dan seterusnya. Kan begitu kemudian. Jadi apapun hari ini kan itu tidak muncul loh di khazanah ekonomi zaman dulu, kan tidak ada. Bahkan kita jual beli pun saat itu ya harus ketemu tatap muka, karena syaratnya adalah barang yang dijual diantaranya kita boleh melakukan khiar, memilih barang-barang itu di situ. Barangnya harus mewujud dulu, kalau dia tidak ada kan tidak boleh. Nah, kan gitu. Nah, kalau hari ini kita sudah banyak dan kemajuan teknologi saya kira belum mengcover ini. Nah, kayak gini bagaimana kemudian akan dibaca? Ya prinsipnya adalah selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang itu tadi, maka diperbolehkan. Itu ya. Baik teman-teman, kita sudah memasuki sesi terakhir. Mungkin dari Bu Ulfi ada pesan-pesan. Oh iya. Oke. Terima kasih. Ini meskipun perlu ya kita penguatan perspektif, khususnya untuk memperkokoh perspektif kita terkait aliran-aliran ini, meskipun nampaknya tidak relevan, kan tidak muncul lagi, tetapi benih-benih pemikiran dari ini nyatanya juga masih banyak terjadi. Apalagi Gen Z loh ya. Gen Z itu orangnya adalah Gen Z itu rasional, kemudian dia sesuatu itu harus memberikan kemanfaatan. Dia takut oleh resiko, harus memberikan sesuatu yang sifatnya kembali kemanfaatannya pada dia. Makanya dia siap tidak ketika nanti harus menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ini kan peran Tuhan harus benar-benar dihadirkan, gitu loh. Karena tidak semua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Tapi kalau kita mempelajari yang seperti ini, kita akan biasa saja. Kan begitu ya. Pokoknya mintanya ya boleh diuji, tapi ya jangan berat-berat, kan gitu aja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tahmil itu beban ujian. Beban ujian itu maknanya apa? Tuhan itu kalau ngasih beban ujian itu bisa saja di luar kemampuan orang. Bisa saja orang kemudian tidak kuat bunuh diri, bisa saja kemudian dia gila. Ini beban kayak gitu. Makanya kita minta betul sama Allah, ya Allah jangan diberikan beban yang sangat berat yang sampai kita tidak kuat. Dalilnya bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha loh ya. Ini salah ya. Kalau beban kehidupan itu kita minta terus kayak itu. Sehingga di sini kita tetap selalu membutuhkan Tuhan itu tadi. Itu ya. Meskipun kita diterpa kecanggihan teknologi sedemikian rupa. Jadi tetap harus menghadirkan Tuhan itu dalam berbagai kondisi apapun. Nah, itu sebagai penyeimbang, gitu ya. Itu. Demikian wawancara bersama narasumber kita pada siang hari ini bersama Bu Ulfi. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.